warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Citra Amanda dengan NIM 1806020522170 dari kelas PGMI 3D. Minggu ini kita akan membahas tentang pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Nah, materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang model pengembangan. Ada 7 model pengembangan yang akan kita pelajari. Yang pertama, humanistik, yang kedua, subjek akademik, yang ketiga, rekonstruksi sosial, yang keempat, teknologi, yang kelima, pendidikan gerak, yang keenam, petualang, dan yang terakhir yaitu kebugaran. Untuk model yang pertama yaitu model humanistik. Model kurikulum humanistik berpangkal pada pendidikan pribadi yang berdasarkan pada paradigma filsafat progresivisme. Pendidikan ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap peserta didik. Kurikulum ini menekankan pengembangan kepribadian siswa secara utuh dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu model subjek akademik. Kurikulum subjek akademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Terdapat beberapa ciri dalam kurikulum subjek akademik yang berkaitan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan dari kurikulum ini ialah memberikan pengetahuan dan melatih para peserta didik untuk dapat menghasilkan ide-ide dalam kegiatan penelitian. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep atau cara yang dapat dikembangkan pada masyarakat luas. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami dan menguasai konsep-konsep yang telah dipelajari. Untuk model kurikulum yang ketiga yaitu model rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama. Interaksi dan kerjasama dapat terjadi pada siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang di lingkungannya. Untuk model yang keempat yaitu model teknologi. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam mengembangkan dan evaluasi material, kurikulum, dan instruksional. Model kurikulum berbasis komputer atau biasa disebut KBK atau lebih luasnya kurikulum teknologi dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan. Kurikulum ini menekankan isi atau materi kurikulum berupa kompetensi, kebiasaan, kecakapan, dan keterampilan kerja. Yang kelima yaitu model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Kerangka kerja program ini meliputi konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Model pendidikan gerak ini pun dirancang dari setiap aspek gerak. Tujuan dan kegiatan belajarnya memanfaatkan model pendekatan pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan berbasis proyek. Yang keenam yaitu pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas atau sekolah yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang utama, agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih aktif dengan objek langsung dan juga nyata sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Suatu proses yang berbasis pada aktivitasnya yang distrukturisasi menggunakan lingkungan alam atau buatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan inter dan intrapersonal individu atau kelompok, dan dari kesadaran ini mengembangkan perkembangan person yang positif.
ke-7 yaitu pendidikan kebugaran. Kebugaran jasmani adalah kebugaran fisik atau disebut physical fitness, yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya